Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan membahas tentang denda yang kalian hadapi ataupun resiko yang kalian hadapi ketika kalian pinjam di Shopee, khususnya di SPayLater ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya itu sudah pernah membahas di video yang lain di channel saya tentang gagal bayar di SPayLater, resiko, dan apa saja yang akan terjadi ketika gagal bayar. Nah, kali ini saya akan membahas lagi ya, karena ada banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua tentang saya ingin membahas denda ataupun kembali lagi membahas SPayLater di Shopee. Nah, di pembahasan kali ini saya akan berfokus pada denda ketika kalian gagal bayar di SPayLater ya. Sebenarnya ketika kalian itu sudah galbay, jangan memikirkan dendanya ya teman-teman, karena kalian sudah tidak sanggup membayar, kenapa harus memikirkan dendanya? Nah, banyak yang sekali berkomentar kepada saya untuk membahasnya, dan saya akan membahas secara lengkap. Seperti yang kita tahu, SPayLater di Shopee itu menawarkan pinjaman yang berbentuk untuk membeli barang saja, dan tidak bisa meminjam dalam berbentuk uang ya teman-teman. Jadi kalian harus pahami dulu apa itu SPayLater dan cara penggunaannya seperti apa. Di SPayLater ini menawarkan pinjaman dalam tempo 1 bulan, 3 bulan, dan yang paling terakhir yaitu sampai 1 tahun ya teman-teman. Tergantung kalian pilih yang mana. Misal kalian pengen pilih yang 1 bulan, maka bunga untuk mencicilnya itu lebih murah daripada yang 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, sebelum membahas topik yang pertama tadi, membahas tentang denda di SPayLater, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar saya ataupun di channel YouTube saya. Seperti janji saya di video-video sebelumnya, saya akan menjawab satu persatu pertanyaan kalian. Jadi harus bersabar ya teman-teman. Nah, ini pertanyaan dari A5P AM. Mas, kalau galbay pinjam SPayLater nantinya masih bisa belanja lagi nggak ya? Aku galbay dah mau sebulan, uang kepake belum bisa buat lunasin utang di Shopee. Buat teman-teman, ketika kalian gagal di SPayLater, kalian itu aslinya masih bisa belanja, tetapi kalian tidak bisa menggunakan SPayLater kalian ya teman-teman, karena SPayLater kalian itu sudah dibekukan. Sebelum kalian bisa menggunakan SPayLater, kalian harus melunasi terlebih dahulu. Kalau kalian pengen belanja, itu masih bisa menggunakan pembayaran yang lain ya teman-teman, semisal transfer, COD, ataupun Alfamart, Indomaret, itu masih bisa. Dan tidak ada alasan kalian tidak bisa belanja ketika kalian gagal bayar di SPayLater. Nah teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Ini dari Irman. Kak, telat 20 hari diancam sama pinjam, harus bayar sebelum jam 15 ataupun jam 3 ya teman-teman. Katanya akun Shopee dibekukan, apa iya? Padahal udah ada niat baik mau dilunasin, tapi kalau benar dibekukan gimana? Nah, buat Kak Irman, seperti pengalaman saya itu juga diteror dan diancam. Diancamnya ya sama seperti Kak Irman ini. Saya itu disuruh membayar sebelum jam 3 misal ataupun jam 4. Kalau tidak, akun Shopee kalian akan dibekukan. Buat Irman, ini berlaku untuk penjual ya teman-teman. Misal kalian seorang penjual di Shopee. Misal kalian gagal bayar pinjam maupun SPayLater, maka saldo yang ada di teman-teman akan dibekukan. Seperti saya itu dibekukan ya teman-teman. Saldo dari hasil penjualan saya itu tidak bisa ditarik karena akan otomatis melunasi hutang saya ke pihak Shopee. Tetapi bila Mas Irman ini mau belanja di Shopee, masih bisa ya. Tidak ada alasan untuk dibekukan ataupun dinonaktifkan. Itu menurut pengalaman saya pribadi. Nah teman-teman, kita akan membahas dengan topik yang pertama tadi ya,
Seperti yang saya jelaskan di awal video, saya akan menunjukkan berapa sih dendanya ketika kalian gagal bayar di SPayLater. Tanpa basa-basi, yuk simak videonya berikut ini. Oke teman-teman, kita sudah masuk akun lama saya ya. Nah, kita langsung saja lihat di SPayLater-nya ya teman-teman. Seberapa sih banyak dendanya ketika kalian gagal bayar di SPayLater? Kita buka saja. Nah, ini adalah hutang saya ya. Nah, di sini ada keterangan biaya tambahan 5% per bulan terjadi karena keterlambatan pembayaran. Mohon lakukan pembayaran segera untuk mencegah adanya biaya tambahan dan membuka kembali akunmu. Nah, seperti yang di keterangan ini ya teman-teman, kita itu akan dikenakan biaya tambahan sebesar 5% per bulan dari hutang kita. Nah, kita sebagai contoh ya, kita lihat hutang saya. Nah, kita lihat di bulan April ini ya teman-teman, yang 5 juta ini ya. Sebentar ya teman-teman, kita menunggu. Nah, seperti ini. Nah, saya ini galbay dari bulan April ya. Nah, ini ada dendanya sebesar 1.516.000. Kita akan menghitung ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, di bulan ini saya itu sudah galbay selama 8 bulan ya teman-teman. Artinya bunga yang biaya keterlambatan sebesar 40% dari hutang saya sebesar ini, 3.725.000. Kita hitung pakai kalkulator ya. Tiga juta berapa ini tadi ya? 3.726.000. Kita genepin saja ya teman-teman. Ditambah 40%. Nah, hasilnya 5.216.400. Nah, sama seperti ini, tetapi ini kelebihan dikit ya teman-teman. Artinya ini sama saja ya. Nah, ini 5.216, ini 5.242.000. Nah, seperti itulah hitungan dendanya ya teman-teman. Ini sama seperti di bulan Mei, Juni, Juli, hitungannya sama seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang galbay maupun mau galbay, harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum galbay. Nah, seperti itulah dendanya ya teman-teman. Dendanya itu sekitar 5% per bulan. Misal hutang kalian itu ada berapa juta, setiap bulannya bila kalian tidak membayar, maka denda yang akan kalian terima yaitu sebesar 5% dari hutang kalian. Itu berlaku setiap bulan ya teman-teman. Bila kalian tidak segera melunasinya, maka bunganya akan semakin membesar. Nah, sekian video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, dan komen di kolom komentar. Saya pasti akan menjawabnya satu persatu ya teman-teman, dengan membuat video ini dan mengedukasi kalian semua. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.